태아가 황후되실 분 공표하셨잖아요. 멋진데? 산 잘해라. 꼭 대한제국에서 출산하고. 보도 내용은 다 사실입니다. 사랑하는 여인입니다. 그 전쟁은 어찌 됐어? 1950년 6월에 일어난 1950년 6월에 일어난 그 전쟁 어찌 되었어? Sambungan episode ke-12 kemarin diperlihatkan nenek Oknam yang sedang bertanya kepada Taeul. Nenek bertanya apa yang terjadi setelah perang pada tahun 1950 di Republik Korea. Timbul pertanyaan mengapa nenek Oknam bisa tahu dunia Taeul. Ya, ternyata nenek Oknam dulu berasal dari Republik Korea ya guys. Ceritanya pada waktu itu beliau tengah menangis di hutan bambu karena orang tuanya meninggal akibat perang di Republik Korea yang menyebabkan terpisahnya Korea menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Tiba-tiba portal terbuka dan ada seseorang yang tak lain adalah kakek Lee Gun bernama Raja Haejong membawanya pergi ke kerajaan Korea guna diamankan. Sebuah negara tanpa perang dan masih utuh baik di bagian selatan maupun utara. Nenek mengakui bahwa dia tidak pernah lagi melihat tanah kelahirannya semenjak dibawa ke kerajaan Korea. 쪽 역사는 어찌 됐습니까? 지금은 남북으로 나뉜 분단 국가라. Taeul tentu saja tertegun mendengar pengakuan nenek Oknam tersebut. Nenek Oknam berpesan agar Taeul banyak-banyak membantu Lee Gun dalam misi kali ini. 부디 나를 잘 부탁합니다. 폐하의 운명의 길잡이는 내가 사랑하는 여인입니다. Sementara di tempat lain ada Lee Gun tengah menegaskan kepada Seoryung bahwa dirinya sudah mempunyai calon ratu. Jelas mendengar hal tersebut Seoryung marah dan mengancam akan menentang rencana Lee Gun. Menurutnya selama ini Lee Gun tak menghargai jerih payah Seoryung sama sekali. 폐하의 반대편에 서야 폐하가 잘 보이려나. 멈추세요, 부총리. Tak lama petir pun menyambar dan tiba-tiba Seoryung mengeluarkan luka bakar di lehernya. Akibat kejadian tersebut, Seoryung pun pergi dan tak sengaja berpapasan dengan Taeul. Mereka sempat saling sindir yang mana ceritanya keduanya ini sudah menyadari satu sama lain bahwa mereka pernah keluar masuk dunia lain. 구원아 씨. 너 만난 전으로 뭐 했는지 궁금해? Setelah berbincang-bincang, tiba-tiba petir kembali menyambar dan leher Seoryung pun muncul luka bakar yang dilihat oleh Taeul secara langsung. Taeul lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada Lee Gun. Lee Gun sekali lagi mendapatkan bukti dari Taeul bahwa Seoryung pernah ke Republik Korea. 국가령도 차원의 문을 넘어 나 노출되어서 좋을 거 하나 없고 대한민국에서 내가 봤거든. 방금 확인도 했고. Malam pun semakin larut. Saat Yun Sup tengah tertidur di ruangan medis, tiba-tiba ada seseorang menyuntikkan cairan di infusnya. Untungnya Yun Sup menyadari semua aksi penjahat tersebut. Tampak Yun Sup memang sengaja menjebak pengikut Lilim tersebut. Jadi ceritanya kemarin Yun Sup menyadari bahwa di ruangannya ada kamera penyadap dari mata-mata. Yun Sup sengaja menyanyikan lagu berasal dari Republik Korea agar pengikut Lilim terpancing ketika mendengarnya. 오미가 뜻으로 나라 세우서 나온 혁거세 라장군이 자부 예패야 드디어 전에 태어납니다. 오늘 푹 자고. Alhasil sekarang pengikut Lilim yang satu ini jadi kena jebakan ya guys. Lee Gun lalu berterima kasih kepada Yun Sup yang selalu membantunya dalam misi kali ini. Ternyata orang lugu juga sangat berbahaya ya guys. 내 없으면 뭐 대한제국 지키지겠나. Di tempat lain ada Seoryung yang tengah melamun. Ketika itu sebelum masuk di Republik Korea dia bertemu Lilim di toko buku Yusu. Waktu itu Seoryung tampak bingung melihat Lilim yang masih hidup kini ada di depan matanya. Faktanya di antara pengikut Lilim yang lain hanya Seoryung lah yang paham dunia paralel tanpa diberitahu terlebih dahulu. Itu menandakan Seoryung akan menjadi perempuan yang sangat bahaya untuk sang raja. 저 여자 누다. 나 지금 협박당하는 거야? 여자가 내 자리를 대신하는 건가? 가르치지 않아도 다음수를 따라오는 것. 그간 수천의 사람을 만났다만. 이 구두를 신고 어디로 갈지는 결국. Scene berpindah pada Taeul yang tengah ingin pergi menuju tempat. Tak disangka dia bertemu kembaran Jangmi di kerajaan Korea. Diceritakan Jangmi dari kerajaan Korea adalah calon pengawal terbaik di kerajaan Korea. 장 미카엘이에요?
이름은 장미륵입니다. Taeul ditemani Jang Mi ingin menuju bekas gudang garam yang berada di area persawahan atau hutan. Di situ Jang Mi bilang bahwa di area tersebut aksesnya sangat terlarang. Sementara di istana tampak nenek Oknam memberitahu Lee Kun bahwa beliau telah menangkap pengikut Lilim. Didapati bukti pada makanan yang dibawa oleh pelaku, lalu makanan tersebut kemudian dengan nenek Oknam diberikan kepada ayam. Dan hasilnya, 역적의 서점에서나 들었고 박대원에게 들으니 그자가 ya, ayam tersebut pun mati, menandakan bahwa Min adalah benar-benar pengikut Lilim. Nenek Oknam lalu memberikan foto milik Min kepada Lee Kun, di mana di dalam foto tersebut terdapat gambar Kang Sinjai bersama ibunya. Lee Kun pun berkesimpulan bahwa orang tua Kang Sinjai dimanfaatkan oleh Lilim. Nenek Oknam lalu mengatakan kepada raja bahwa Min sangat ingin bertemu dengan Lee Kun secara pribadi guna memberikan informasi. 그 물건이 폐하와의 독대를 요구합니다. Lee Kun lalu mendatangi Min yang saat itu sedang dirawat. Min menceritakan semuanya kepada Lee Kun bahwa dirinya sangat sayang terhadap Kang Sinjai. Oleh karenanya demi mendapatkan foto Kang Sinjai di Republik Korea, Min mau melakukan apa saja yang disuruh oleh Lilim kepadanya, bahkan menaruh racun sekalipun di kerajaan. Sebab Min ini sudah tak takut mati kalau menyangkut masalah Kang Sinjai. 그 아이는 죄가 없습니다. Min lalu memohon kepada raja agar tak menyakiti Kang Sinjai. Seraya meminta maaf, Min juga berpesan bahwa Kang Sinjai tidak tahu apa-apa sebab dirinya pergi ke Republik Korea pada saat dirinya masih kecil. Lantas, bagaimanakah sebenarnya cerita Kang Sinjai? Jawabannya di episode ke depan ya guys. Singkat cerita, ini Tante Dewi dari Republik Korea. Kini dia sudah berada di kerajaan Korea dan menjadi orang yang sangat kaya raya. Dia menghafalkan seluruh keluarga Tante Dewi versi kerajaan Korea agar tak dicurigai. Dia tak percaya dengan kehidupannya yang awalnya miskin menjadi sangat kaya raya. 시부 유흥익 5107 유현준 7706 근신회 유. Lantas di manakah Tante Dewi versi kerajaan Korea? Ini dia. Dia sekarang berada di Republik Korea menggantikan posisi Tante Dewi kembarannya yang tampak begitu miskin di Republik Korea. Dia kaget dengan apa yang dilihatnya. Kini rumahnya jadi kumuh dan berantakan. Scene berpindah pada Luna yang sedang memandangi rumahnya Taeul. Tiba-tiba ayah Taeul datang dan mengajak Luna yang dikira anaknya tersebut agar masuk dan ikut makan bersamanya. Luna tampak bengong diperlakukan seperti itu. Namun di situ ayah Taeul sama sekali tak mencurigai Luna sedikit pun. Setelah obrolan tersebut, lalu Luna masuk ke kamar Taeul dan melihat semua barang milik Taeul. Scene berpindah di kerajaan Korea, tampak Taeul dan Jang Mi tengah menghampiri raja. Taeul mengatakan kepada Lee Kun bahwa Taeul telah menemukan jejak dari Lilim. Taeul melacak bahwa Lilim punya jalan pintas di area terlarang bekas gudang garam sehingga Lilim tak pernah ditemui. Taeul menyuruh Lee Kun agar para pengawal menjaga area tersebut. Lee Kun lalu menjelaskan kepada Taeul bahwa sangat tidak mungkin menaruh pengawal di area gudang tersebut. Sebab semakin sering gerbang terbuka, maka semakin lama pula waktu akan berhenti. Lee Kun sudah memperkirakannya, kini waktunya sudah hampir 1 jam berhenti jika gerbang itu dibuka lagi. Oleh karenanya akan sangat membahayakan nyawa para pengawal apabila mereka berjaga di sana. Karena ketika waktu berhenti, hanya Lilimlah yang bisa bergerak. Karena seruling terbelah menjadi 2 yang mengakibatkan kerusakan waktu. Dan mau tidak mau Lee Kun harus mengambil separuh seruling tersebut atau membunuh Lilim. 사람을 세우면 1인만 움직일 테니까. 시간이 그렇게 오래 멈춘다고? 이름이 반쪽을 손에 넣기 전에 그걸 막거나. Di Republik Korea, tanpa ayah Taeul sedang jalan-jalan melihat 3 anak nakal sedang bolos sekolah sambil merokok. Ayah Taeul yang melihatnya pun langsung menegurnya. Namun ketiga anak tersebut malah tidak sopan terhadap orang tua dan alhasil Bapak Taeul mengeluarkan jurus kaki 1000, membuat anak-anak tersebut takut terhadap ayah Taeul. Tampaknya itu adalah bagian dari promosi taekwondo milik Bapak Taeul agar menarik minat anak-anak tersebut. Awalnya anak-anak tersebut mengira Pak D sedang berbohong. Namun tiba-tiba Taeul yang habis dari kerajaan Korea pun datang.
Taiul memeluk ayahnya karena sudah lama dirinya tak berjumpa ayahnya tersebut. Namun sang ayah merasa aneh karena memang setiap hari ayahnya itu melihat tentunya lewat wajah Luna. Ayahnya bilang bahwa setiap hari dia melihatnya. 너 술 마셨어? Taiul yang mendengarnya pun langsung kaget sekaligus berpikir bahwa mungkin saja itu adalah kembaran dari dunia lain. Taiul segera menyusuri rumahnya guna memeriksanya. 아버지 핸드폰 좀. Scene berpindah pada Kang Shin-jae yang tengah minum bersama Jo-young. Kang Shin-jae meminta Jo-young agar mengantarkan dirinya ke kerajaan Korea. Sebab Kang Shin-jae beranggapan bahwa mungkin saja ibunya yang ori ada di sana. 가면 좀 찾아봐 줄래? 어머니, Kemudian Jo-young menebak bahwa Kang Shin-jae menyukai Taiul dan Shin-jae pun mengakuinya. 진짜야. Saat Shin-jae berjalan, tiba-tiba ia melihat Luna yang sedang memberi makan kucing. 연차 내고 꼴랑 여기 와 있냐? 전화는 왜 안 받아? Tentu saja Kang Shin-jae masih mengira bahwa itu adalah Taiul. Saat ditanya lebih jauh, si Luna main sosor aja nih guys. Tentu saja Kang Shin-jae menjadi kaget dicium oleh orang yang sangat dicintainya. Merasa penasaran, Shin-jae pun mengejar Luna. Namun di tengah pencariannya dia malah dihampiri Taiul yang ori. 형님! Taiul tampak sedang melacak HP-nya yang dibawa oleh Luna. Melihat Kang Shin-jae yang kebingungan, lantas Taiul pun menebak bahwa Kang Shin-jae barusan bertemu kembarannya. 아니, 나랑 같은 얼굴. 만난 거야? Karena kecewa, Kang Shin-jae tak menjawab apa-apa dan memilih untuk pergi. Taiul lalu menelpon Luna menggunakan HP milik ayahnya. Luna pun mengangkatnya sambil mengatakan bahwa jika Taiul bertemu dirinya maka akan mati. 만나면 죽어. Namun ada sisi baik loh dari Mbak Luna. Dia ini sama sekali tak mengganggu orang-orang terdekat Taiul. Mbak Luna lalu mematikan ponselnya. 너 없을 때 건드려. 왔으면 잘 썼다. Nah, ini Lee Kun yang sudah ke Republik Korea. Tampak dia menemui Jo-young dan menanyakan kabarnya. Lee Kun sangat khawatir terhadap Jo-young. Jo-young mengatakan bahwa Seo-ryung sudah masuk ke Republik Korea. Mendengarnya, Lee Kun sama sekali tak kaget karena dirinya sudah mengetahui sekaligus mengantisipasinya. Bagaimana bisa? Ceritanya, perkenalkan ini Pak D yang biasanya bersama Perdana Menteri Seo-ryung ya guys. Di situ Lee Kun minta tolong kepada Pak D tersebut agar menceritakan semua tentang Seo-ryung. Pak D lalu memberikan bahwa selama ini Perdana Menteri telah menyadap sistem keamanan istana sehingga apa yang dibicarakan sang raja semuanya terdengar oleh Perdana Menteri Seo-ryung. 폐하의 목소리도 통 많던데. Tidak hanya itu, Pak D juga memberikan flashdisk rekaman percakapan Seo-ryung bersama mantan suaminya. Isi rekaman tersebut berisikan tentang Perdana Menteri yang masih berhubungan dengan mantan suaminya demi untuk memperoleh informasi tentang rahasia kerajaan. 내가 구총 일을 너무 몰랐네요. SBC에서는 K그룹 최민원 회장과 최민원 회장의 Rekaman tersebut kemudian diputar dan disiarkan langsung oleh channel YouTube Max Tonton dan dilihat oleh semua rakyat kerajaan Korea. Semua orang melihatnya termasuk ibunya sendiri yang tampak bersedih. Bagaimanapun juga ibunya Seo-ryung ini tak tahu apa-apa dan beliau adalah orang baik yang menyayangi anaknya. 우리 일을 잘할까? Kala itu Menteri Seo-ryung marah mendengar berita tersebut. Tak lama lalu wakil Perdana Menteri datang dan memecat Seo-ryung saat itu juga. Walaupun dipecat, di situ ada satu asisten Seo-ryung yang sangat setia terhadapnya. 안 오세요? 내 자리는 늘 여기야. Scene berpindah di tempat Yoon Sup yang sudah pulang di Republik Korea. Dia lalu menemui adik-adiknya dengan bahagia. Yoon Sup lalu memeluk Myung Nari sambil berkata bahwa dia sangat rindu. Myung Nari yang melihatnya pun kaget karena menurutnya kemarin dirinya dan Yoon Sup baru saja bertemu. 어제 본 건 뭔데? Malamnya Luna kesakitan di kamar tidur Taiul. Masih ingat kan, Luna ini memiliki penyakit ya guys, sehingga di kerajaan Korea dia dibebaskan dari penjara. Keesokan harinya berita menggembirakan datang dari Yoon Sup. Dia didatangi oleh Lee Kun. Kali ini Lee Kun memberikan hadiah kepada Yoon Sup berupa mobil yang sangat mewah kepadanya. Hal itu sebagai wujud rasa terima kasih sang raja untuk Yoon Sup. 알라 역시 고마웠네. 뭐고 이게 뭔 일이고 전까지 갈 좀아. Sementara di tempat lain, Taiul sedang berdandan dan hendak pergi ke suatu tempat. Saat dia hendak makan, tiba-tiba saja Lee Kun sudah berada di meja makan bersama ayah Taiul. 잘 먹겠습니다. Di situ Taiul sangat kaget. Bagaimana mungkin bisa ayahnya bisa seakrab itu kepada Lee Kun?
Saat itu ayahnya basa-basi kepada Taeul untuk sekedar menanyakan pacarnya. Dengan sengaja kemudian Taeul bilang bahwa dirinya sudah punya pacar dan pacarnya adalah orang yang ada di depan ayahnya. 여기 왔네. 전 좀 아련한 쪽으로 인사드릴 계획을 갖고 있었. Bukannya marah, si ayah malah terlihat sangat gugup berhadapan dengan Lee Kun. Tampaknya ayah Taeul tersebut sangat senang mempunyai calon menantu seperti Lee Kun yang setiap tutur katanya sangat bijak. 지금 너무 놀래가지고. 모르겠어? 얼굴에 사자성어 딱 써있잖아. Taeul kemudian memberikan pakaian berupa jaket, kemudian topi dan celana kepada Lee Kun. Setelah itu Taeul lalu mendatangi Kang Shin-jae guna meminta bantuan. Kali ini misi Taeul ingin mencari kembaran Seoryung yang bernama Ko Yun-a. Saat didatangi rumahnya, Kang Shin-jae menduga bahwa Yun-a sudah tidak pulang selama 4 hari. 최소 4일은 안 들어온 것 같은데. Taeul ingin mencarinya karena bisa saja Seoryung masuk ke Republik Korea tujuan pertamanya ingin menyingkirkan kembarannya. 부사령은 이름과 이곳에 넘어와. 만약 구은아가 실종이 아니라 사망. Taeul dan Kang Shin-jae kembali memeriksa panti jompo yang tidak boleh dimasuki kamarnya. Bahkan sang polisi pun tidak boleh masuk ke kamar pasien. Namun Kang Shin-jae menduga bahwa di panti jompo ini ada kejanggalan. Dia pun mengambil paksa kartu pengenal milik pimpinan panti jompo tersebut guna mencari Ko Yun-a. 오늘 좀 드리겠습니다. 넌 짝. Taeul dan Kang Shin-jae pun berpencar mencarinya. Benar saja, Taeul menemukan mayat Ko Yun-a yang diduga mayat tersebut karena dibunuh. Sementara itu Kang Shin-jae masih terus mencari ruangan satu persatu guna mencari Ko Yun-a. Di sela-sela itu ia mendapati pintu dan firasatnya tidak enak. Ruangan apakah itu? Yang jelas bukan ruangan karaoke ya guys. Scene berpindah pada Lee Kun yang sedang mencoba pakaian pemberian Taeul yang berwarna serba hitam. Tak lama lalu Taeul datang guna mengajak Lee Kun untuk minum bersama. Namun kali ini minuman yang dibawa Taeul berbeda dengan biasanya ya guys. Serta gaya bicaranya juga agak rapi. 어려운 꽃이더라. 상사와 꽃말이 뭔지 알아? Ya, Lee Kun mencurigai bahwa dia bukanlah Taeul. 안에는 속인 불안이 있군. 정태열에겐 없는 것. Lee Kun lalu merampas kartu identitas dan berkesimpulan bahwa yang datang menemuinya kali ini adalah. 자네가 루나겠고. Setelah itu Lee Kun melihat dirinya di kaca. Dia berpikir keras sambil memegang tanda pengenal yang dibawa oleh Luna. 총을 잘 다뤘고. Lee Kun pun membayangkan saat insiden pembunuhan ayahnya dulu. Dan sebuah fakta menarik bahwa yang menyelamatkan Lee Kun kecil itu tak lain adalah dirinya sendiri. 나를 구한 건 너였구나. Tak lama setelah itu Lee Kun pun pingsan akibat minuman yang dibawa oleh Luna. Dan episode 13 pun berakhir. Buat kalian nih yang belum paham tentang film ini bisa tulis komen ya. Mana yang nggak kalian paham nanti akan Mimin bahas di episode selanjutnya. Baik, saya Max pamit undur diri dan wassalamualaikum.